Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai penyesuaian biaya atau iuran asuransi, rider HSCP Plus dan HSCP Syariah. Teman-teman, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang kenaikan biaya HSCPX, kali ini HSCP Plus kena juga nih teman-teman nih. HSCP Plus dan HSCP Plus Syariah ini adalah asuransi kesehatan, rider di asuransi unit link. Manfaatnya teman-teman pasti udah tahu semua ya, udah sering banget dibahas di video ini, di channel ini maupun di Instagram saya. Ini manfaatnya gokil banget. Untuk manfaat kanker S-Charge, biaya implan S-Charge, rawat inap S-Charge, cakupan luar negeri S-Charge. S-Charge itu artinya sesuai tagihan ya. Transplantasi organ juga S-Charge. Annual limit booster hingga 25M, tapi ini untuk yang plan paling tingginya ya. Untuk biaya penyakit kritis ini S-Charge juga. Perlindungan hingga 99 tahun. Dan ini melindungi lebih dari 160.000 nasabah. Pertanyaannya, kenapa sih ada penyesuaian biaya atau iuran asuransi? Di sini kita akan bahas teman-teman. Pertama adalah inflasi medis. Kita semua tahu ya, setiap tahun itu ada kenaikan biaya kesehatan. Rata-rata itu 13,6% di seluruh negara. Lalu ada juga faktor kemajuan teknologi. Karena perkembangan teknologi dalam pelayanan dunia medis itu bisa mempermudah melakukan deteksi dini. Dan itu menyebabkan biaya klaim lebih tinggi. Dan juga tren klaim. Teman-teman juga tahu ya pasti ya, kemarin-kemarin ada COVID-19, nanti juga ada penyakit-penyakit lagi. Pasti ya, selalu ada ya. Jadi ada namanya tren baru jangka panjang maupun jangka pendek. Di luar negeri, wabah penyalahgunaan inflasi medis. Tanpa asuransi, masyarakat akan terbebani peningkatan biaya medis. Inflasi medis ini diestimasikan 4 kali dari inflasi umum. Sehingga di tahun 2003 diperkirakan mencapai hampir 14% nih. Ini sumbernya dari bi.go.id. Ada peningkatan biaya kamar rumah sakit hingga 25%. Sebagai contoh kita lihat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Tahun 2020 itu harga kamar 2 juta. Tapi di 2022 yang tadinya 2 juta itu sekarang 2,5 juta di 2022. Jadi inflasinya itu 25%. Dan berdasarkan data AJI kuartal ketiga 2022, individu klaim medis meningkat 51%. Jadi banyak sekali orang yang sudah berasuransi dan melakukan klaim. Ini kenaikannya teman-teman bisa melihat ya. Kemajuan teknologi. Kasus kanker Indonesia memang meningkat. Negara mencatat hampir 1,8 juta kasus kanker di tahun 2018 dibandingkan dengan 2014. Jadi ada kenaikan 726.000 kasus. Nah, sedangkan semakin hari pengobatan kanker itu relatif mahal karena dalam mendapatkan teknologi baru diperlukan riset yang menghabiskan banyak biaya. Perkembangan teknologi pengobatan kanker terus memberikan peningkatan harapan dan kualitas hidup bagi penyintas kanker. Jadi ada yang namanya pengobatan baru dengan harga yang lebih tinggi. Nah, apa aja nih dampaknya bagi nasabah? Yang pasti ada penyesuaian biaya atau iuran asuransi. Penyesuaian biaya ini berlaku untuk siapa saja. Ini untuk nasabah yang sudah berjalan, yaitu nasabah existing, dan juga nasabah new business. Penyesuaian biaya atau iuran ini berlaku untuk manfaat apa saja. Ini untuk rawat inap dan juga manfaat tambahan booster batas manfaat tahunan. Seberapa besar sih penyesuaian atau biaya atau iuran asuransinya? Besar persenan penyesuaiannya itu tergantung kategori plan dan usia nasabah. Dan penyesuaian ini dikenakan pada ulang tahun polis. Apakah penyesuaian biaya atau iuran asuransi ini otomatis menaikkan premi atau kontribusi? Nah, kami menyarankan nasabah melakukan top up agar polis tetap berlaku dan nasabah dapat menikmati manfaat asuransi. Pemilihan top up ini merupakan rekomendasi dari kami, namun pilihan tetap ada pada nasabah. Kenapa nasabah harus melakukan top up? Karena dengan dilakukannya top up, maka perlindungan asuransi akan tetap berlaku dan menjaga keberlangsungan manfaat asuransi. Apa sih yang bisa nasabah lakukan? Nasabah bisa melakukan beberapa hal. Pertama adalah tidak melakukan top up. Tapi di sini ada resikonya nih. Resikonya adalah masa perlindungan polis akan menjadi lebih singkat
dan polis akan berakhir atau lapse. Dan yang direkomendasikan adalah melakukan top up karena ada berbagai keuntungan yang didapatkan, yaitu menjaga masa keberlangsungan polis tetap aktif, dapat menikmati manfaat perlindungan polis, dan menjaga rencana keuangan nasabah. Jadi penting banget untuk memperhatikan keberlangsungan polis yang dimiliki dan juga menganalisa ulang nih, review kembali kebutuhan polis yang dimiliki, melakukan peninjauan kira-kira naik atau turun nih plan polis yang dimiliki. Jadi nasabah melakukan top up itu supaya polis tetap aktif dan juga dapat menikmati perlindungan asuransi. Nah, di sini ada informasi bahwa penyesuaian biaya atau iuran asuransi dari HSCP Plus atau HSCP Plus Syariah ini rata-rata 35%. Wah, jadi lumayan juga ya teman-teman ya. Dan sebagai informasi, kemarin ada temen yang bilang yang tadinya premi 1 juta jadi 1,5 juta. Jadi ya kurang lebih 30%-an memang ya. Dan nanti teman-teman yang memiliki asuransi HSCP Plus ini bakal mendapat surat notifikasi penyesuaian biaya atau iuran asuransi. Jadi begitu ulang tahun polis, 1 bulan sebelum ulang tahun polis akan dikirimkan nih. 30 hari kerja ya sebelum tanggal ulang tahun polis. Dan setelah menerima surat, teman-teman boleh melakukan top up sesuai dengan rekomendasi. Jadi kenaikan biaya asuransi atau iuran asuransi itu adalah hal yang wajar ya teman-teman ya, karena faktor-faktor yang tadi udah dijelaskan di atas. Nah, ini hanya sekedar contoh aja, teman-teman boleh screenshot atau boleh diperhatikan aja ya, ini contoh-contohnya aja. Nah, cara melakukan top up polis gimana Pak Petrus? Bisa melakukannya dengan melalui Easy Connect teman-teman. Easy Connect, nah ini teman-teman bisa kunjungi di sini nih alamat web Easy Connect-nya, lalu pilih tombol informasi dan lihat permintaan di sini. Sesuai dengan petunjuknya aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk nasabah Allianz silakan daftar dulu kalau belum punya akunnya, dan kalau sudah punya tinggal login dan melakukan top up aja, gampang banget. Selain penyesuaian biaya atau iuran asuransi, apa saja hal lain yang disesuaikan? Nah, di sini ada beberapa hal lagi nih yang dilakukan penyesuaian selain biaya ya. Nah, yang ini polis existing, ini polis new business. Jadi di polis existing itu untuk yang lain-lainnya itu tidak berubah, seperti santunan harian, biaya pendamping, minimal uang pertanggungan, masa tunggu, dan sebagainya. Di polis existing tidak ada perubahan. Tapi di polis baru itu ada perubahan nih, yaitu untuk santunan hariannya di prime dan signatur itu berubah dari 1,5 juta menjadi 1 juta, dari 4 juta menjadi 1,5 juta. Dan untuk biaya pendamping di basic plus sampai signatur juga mengalami penyesuaian alias penurunan. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sini biaya pendamping ini untuk makanan ya, makanan saat di rumah sakit. Nah, yang paling berasa kalau saya lihat di Classic Plus nih, dari 650 jadi 250. Sama yang signatur ini juga berasa banget ya, dari 4 juta jadi 1,5 juta. Nah, ini juga nih signatur nih, untuk biaya pendampingnya turun drastis nih, jadi 1 juta juga nih. Lalu minimal uang pertanggungan dasarnya untuk di prime itu 500 juta dan di signatur itu 1 miliar. Nah, ini juga mengalami perubahan, penyesuaian. Naik ya untuk uang pertanggungan. Dan masa tunggu atau periode eliminasi untuk penyakit kanker di ketentuannya itu adalah 90 hari. Setiap kanker yang timbul dalam masa tunggu dapat ditanggung jika rawat inap dilakukan setelah melewati masa tunggu. Nah, di sini perubahannya 90 hari. Setiap kanker yang timbul dalam periode eliminasi tidak akan ditanggung secara permanen atau selamanya. Jadi ini perbedaannya nih. Jadi makin ketat nih. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh yang tentang yang tadi tuh periode eliminasi. Dan ada tambahan lagi nih untuk yang mengambil plan prime atau signatur. Ini wajib unggah dokumen kuesioner finansial untuk pengajuan asuransi kesehatan. Jadi di sini wajib diisi nih untuk yang plan prime atau signaturnya ya. Jadi demikian yang bisa saya update untuk informasinya, semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua nih. Kalian semua punya komentar apa boleh nih, saya mau tahu nih. Atau saya juga pengen tahu apakah kalian punya asuransi dari perusahaan lain dan apakah mengalami repricing atau penyesuaian atau kenaikan untuk biaya asuransinya. Kabar-kabarin ya. Nah, teman-teman bagikan video ini ke teman kalian lainnya yang sekiranya
bertanya-tanya kenapa sih dikenakan kenaikan biaya asuransi pada produk HSCP Plus. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.